Raka dan teman-temannya sudah lama bermimpi untuk berkemah di hutan. Mereka ingin merasakan sensasi berbeda dari kehidupan kota yang menonton dan membosankan. Mereka ingin menantang diri mereka sendiri dengan menghadapi alam liar dan berbagai rintangan yang mungkin ada di sana. Akhirnya, kesempatan itu datang. Mereka mendapat izin dari orang tua mereka untuk pergi berkemah selama akhir pekan. Mereka memiliki lokasi yang sepi dan jauh dari pemukiman, karena mereka ingin merasakan suasana hutan yang sebenarnya. Mereka tidak peduli dengan peringatan dari beberapa orang yang mengatakan bahwa hutan itu angker dan berbahaya. Mereka berlima, yaitu Raka, Dina, Rian, Lina, dan Bima, berangkat dengan membawa perlengkapan berkemah yang lengkap. Mereka menaiki mobil Raka dan melaju menuju hutan. Mereka sangat bersemangat dan penuh kegembiraan. Mereka tidak menyadari bahwa keputusan mereka itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Setelah beberapa jam berkendara, mereka sampai di hutan. Mereka mencari tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Mereka menemukan sebuah lapangan rumput yang luas dan rata, dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Mereka merasa bahwa tempat itu adalah tempat yang sempurna untuk berkemah. Mereka segera mendirikan tenda, membuat api unggun, dan menikmati suasana alam yang indah dan tenang. Mereka bercanda, bercerita, dan bernyanyi bersama. Mereka merasa bahagia dan bebas. Mereka tidak menyadari bahwa hutan itu menyimpan rahasia gelap dan bahwa mereka telah memasuki wilayah yang dilarang. Mereka tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Sesuatu yang jahat dan haus darah. Sesuatu yang siap menyerang kapan saja. Sesuatu yang akan mengubah liburan mereka menjadi mimpi buruk. Keesokan harinya, Raka dan teman-temannya memutuskan untuk menjelajah hutan. Mereka ingin melihat lebih banyak keindahan alam dan mencari tempat-tempat menarik. Mereka membawa bekal dan peralatan dan berjalan menyusuri jalan setapak yang ada di hutan. Saat berjalan, mereka menemukan sebuah keranda tua yang tergeletak di antara semak-semak. Mereka penasaran dan mendekatinya, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Mereka melihat bahwa keranda itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk dan berlumut. Ada beberapa lubang di sisi-sisinya dan ada bau yang aneh dari dalamnya. "Ada apa ini?" tanya Rian, yang paling berani di antara mereka. "Ayo kita buka," ajak Bima yang juga penasaran. "Jangan-jangan ada mayat di dalamnya," canda Lina yang mencoba mengurangi ketegangan. "Jangan bercanda begitu, ini serius," tegur Dina yang merasa takut. "Tenang saja Dina, ini pasti hanya barang bekas yang dibuang orang-orang," kata Raka yang mencoba menenangkan Dina. Raka dan Rian kemudian mengangkat tutup keranda itu dan terkejut melihat apa yang ada di dalamnya. Keranda itu berisi mayat seorang pria yang tampak hidup. Mayat itu mengenakan pakaian adat dan wajahnya masih utuh dan bersih. Matanya tertutup dengan kain putih dan mulutnya terkatup rapat. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali, tapi terlihat seolah-olah masih bernapas. Mereka semua merasa takut dan bingung, tidak mengerti bagaimana mungkin mayat itu bisa diantara di sana dan mengapa tidak membusuk atau berbau. Mereka tidak tahu bahwa mayat itu adalah korban dari ritual pesugihan yang dikuburkan hidup-hidup di hutan itu sebagai tumbal. Mereka tidak tahu bahwa mayat itu masih memiliki roh yang terkait dengan keranda itu dan menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Ketika mereka hendak menutup keranda itu, mayat itu tiba-tiba bangkit dan membuka matanya. Matanya berwarna merah dan menatap mereka dengan pandangan haus darah.
mayat itu mengangkat tangannya yang berlumuran tanah dan cacing dan mencoba meraih mereka. Mereka berteriak ketakutan dan berlari secepat mungkin. Mereka berusaha kembali ke tenda mereka dan mengambil barang-barang mereka. Mereka berharap bisa menemukan jalan keluar dari hutan itu dan kembali berhadapan. Mereka menyesali keputusan mereka untuk berkemah di hutan itu dan mengabaikan peringatan orang-orang. Mayat itu mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa dan mengeluarkan suara-suara mengerikan. Mayat itu juga memiliki kekuatan gaib yang bisa merusak tanaman dan binatang di sekitarnya. Pepohonan tumbang, semak-semak terbakar, dan burung-burung terbang ketakutan. Mayat itu tidak peduli dengan apapun selain menghabisi nyawa mereka. Mereka tidak bisa melawan mayat itu karena mereka tidak punya senjata atau pelindungan apapun. Mereka hanya bisa berharap bisa selamat dari kejaran mayat itu. Mereka berdoa kepada Tuhan dan meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu, dan sekarang mereka harus membayar harganya. Mereka tidak tahu apakah ada harapan untuk mereka, atau apakah ini adalah akhir dari hidup mereka. Mereka berhasil sampai ke tenda mereka dan berusaha menyelamatkan diri dengan mobil mereka. Namun, mereka mendapati bahwa mobil mereka sudah rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. Ban-bannya bocor, kaca-kacanya pecah dan mesinnya terbakar. Mereka melihat bekas-bekas cakaran dan gigitan di mobil mereka. Mereka menyadari bahwa mayat itu telah menghancurkan mobil mereka dan memotong jalan keluar mereka. Mereka terjebak di hutan itu tanpa ada bantuan atau komunikasi. Ponsel mereka tidak ada sinyal dan radio mereka tidak ada suara. Mereka merasa putus asa dan ketakutan. Mereka mencoba mencari tempat perlindungan dan berharap bisa bertahan sampai pagi. Mereka berpencar dan mencari tempat yang aman dan tersembunyi. Raka dan Dina berlari ke arah sungai dan bersembunyi di balik sebuah batu besar. Rian dan Tina berlari ke arah bukit dan bersembunyi di dalam sebuah gua kecil. Bima berlari ke arah ladang dan bersembunyi di antara jerami-jerami kering. Mayat itu tidak berhenti mengejar mereka. Mayat itu terus menghantui mereka dan membunuh mereka satu persatu dengan cara yang sadis dan brutal. Mayat itu menemukan Bima di ladang dan menyayat lehernya dengan giginya yang tajam. Mayat itu menemukan Rian dan Nina di gua dan mematahkan tulang-tulang mereka dengan tangan yang kuat. Mayat itu menemukan Raka dan Dina di sungai dan menenggelamkan mereka dengan tubuhnya yang berat. Mereka semua meninggal dengan mengerikan, tanpa bisa melawan atau melarikan diri. Mereka semua menjadi korban dari mayat itu, yang tidak kenal belas kasihan atau ampun. Mereka semua menjadi bagian dari rahasia gelap hutan itu, yang tidak pernah terungkap. Mereka semua menjadi mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Tidak ada yang bisa selamat dari teror mayat itu. Semua anak muda itu tewas menggenaskan, dan mayat-mayat mereka dibiarkan berserakan di hutan itu. Darah dan daging mereka menjadi santapan bagi binatang-binatang buas, dan tulang-tulang mereka menjadi saksi bisu atas kekejaman yang terjadi. Mayat itu kembali ke kerandanya dan menutupnya dengan tenang. Dia menunggu korban berikutnya yang mungkin akan datang ke hutan itu. Dia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi dia tidak peduli, dia hanya menjalankan tugasnya tanpa bisa menolak atau memilih. Ternyata, mayat itu adalah bagian dari kutukan yang diberikan oleh dukun yang melakukan ritual pesugihan. Mayat itu harus membunuh orang-orang yang masuk ke dalam hutan itu sebagai syarat untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan. Mayat itu adalah seorang pria yang tamak dan bodoh, yang rela menjual nyawanya demi uang dan harta. Namun, mayat itu tidak pernah mendapat apa yang diinginkan. Dia hanya hidup dalam penderitaan dan kesepian, tanpa bisa mati atau bebas. Dia menyesali apa yang telah dia lakukan, dan berharap bisa mengakhiri kutukan itu. Dia tidak tahu cara untuk melakukannya, dan tidak ada yang bisa membantunya. Dia terperangkap dalam siklus yang tak berujung dan tidak ada harapan untuknya. Itulah
akibat dari keserakahan dan kejahatan yang tidak pernah membawa kebahagiaan atau kedamaian. Itulah rahasia gelap hutan itu yang tidak pernah terungkap. Itulah mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Cerita pun selesai.